Oke, teman-teman, langsung saya izin share screen aja ya. Oke, sebentar. Mana nih share screen saya? Oke. Oke, kelihatan ya share screen saya ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini nih yang mau kita bahas. Soal-soalnya udah nggak asing ya buat kalian. Bahkan cenderung ini sering ketemu soal seperti ini. TKA dan UTBK juga ketemu. Nanti akan kita selesaikan bareng-bareng. Kalau yang mudah saya kerjakan, kalau yang susah kalian yang kerjakan gitu ya. Oke, Bismillah. Oke, kita mulai ya. Oke, teman-teman, ini ada seperti biasa. Jadi polanya ternyata mirip ya UTBK sama TKA. Di soal-soal awal itu adalah tentang bilangan. Oke, Stefani sudah absen. Nah, selamat datang, Steph. 2/5 kali P sama dengan 25 min 7, maka P-nya berapa? Ini saya ngerjain aja lah, ya. Ini mas soal bonus, ya. Oke, berarti sama aja. 2P/5 sama dengan 25 kurangi 7, yaitu 18. Gitu ya. Oke, kita coret, coret jadi 9. Oke, sip. Berarti P-nya sama dengan 9 kali 5, yaitu 45. Gitu ya. Oke, selesai. Gitu ya. Lanjut, lanjut, gitu ya. Oke, nomor berikutnya ya. Oke, nggak ada isu ya, yang ini ya aman ya. Oke, nanti kalau suatu saat kok ada yang saya salah ngitung dan sebagainya, langsung interupsi aja nggak masalah ya. Oke, lanjut Mas, lanjut. Yang ini, ya ini mah cemen lah ya, bisa ya. Oke, sambil nunggu teman-temannya, kalian mau kerjakan silakan kerjakan dan langsung jawab. Nah, nanti kalau udah ada yang jawab, saya baru akan bahas ya. Oke, titik K yaitu 4, N terletak pada grafik fungsi fx. Nah, yaitu fx-nya 8 x plus 4 dibagi 11 min 2x. Maka nilai n-nya berapa? Gampang ya? Oke, silakan teman-teman bisa lakukan. Oke, silakan. Oke, yang mau jawab siapa nih? Ada siapa aja udah datang? Ada Stefani, ada siapa lagi nih? Banyak ya. Ada Kia, ada Salma, ada Yasmin, ada Reva juga udah datang, ada Izul udah datang, nah, ada Maila, ada Arga, Anggun, Arik, kayak Arik, sama datang Rik, ada Gina, Imro, oke udah banyak malam ini ya, oke, 12, oke, gampang ya, oke, anu udah ada yang jawab kita bahas, oke, seperti biasa, oke, semangat tetap semangat Rik, ya nih. Berarti 4, N itu artinya nih X-nya ini Y-nya atau hasilnya gitu ya. Berarti artinya ini hasilnya N. Ya, 4 itu berarti 8 kali 4 gitu ya teman-teman ya. Tambah 4 dibagi dengan 11 kurangi 2 kali 4. Udah cuma gitu aja. Oke, berarti N itu sama aja hasilnya. Berarti 8 kali 4, 32. 32 tambah 4 gitu ya. Yang bawah 11 kurangi 8. Berarti samanya 36 dibagi dengan 3 yaitu 12. Sip, berarti N-nya adalah 12. Gampang ya? Sip. Nah, lanjut. Nomor ini dia. Oke. Yuk. 1 menit. 9 bilangan yaitu 1, 3, 7, 2, 5, 4, 6, 7, 2 diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar jika U dan T berturut-turut mempersatukan bilangan pada posisi ketiga dan ketujuh. Setelah diurutkan, maka 5 ukuran T adalah ya nggak masalah harusnya ya, karena ini nggak ada isu yang terlalu berat. Tapi ini kalian harus teliti. Oke, silakan teman-teman. Nah, dikerjakan. Oke, silakan silakan. Yuk. Nah, Adik mau jawab lagi boleh? Yang lain yuk.
Cek, cek, cek. Oke. Cek, 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 cek. Oke, sip, masuk ya. Sorry. Oke, cek, cek. Oke. Satu, dua, satu, dua. Oke. Eh, ini ceritanya gimana nih? Banyaknya persegi pada bangun datar di atas adalah jadi banyaknya persegi. Ya, ini udah pernah keluar di paket beberapa, cuman gambarnya agak beda, gitu ya. Oke, kalau kalian perhatikan ini saya gedein nih. Berarti kalau banyak persegi ya. Berarti kalau kalian lihat ini jaraknya satu nih, ya karena 0,4 sama 1,4 itu jaraknya satu. Ini juga jaraknya satu karena 1,4 ke 2,4 gitu ya. Ini juga jaraknya satu juga karena 2,4 ke 3,4 ini satu 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 ya. Berarti ini jaraknya sama nih, sama, 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 gitu ya. Juga pasti sama. Oke. Nah, kalian suruh mencari apa? Banyaknya persegi. Terserah perseginya yang mana. Yang penting bangunnya bentuknya adalah persegi, gitu ya. Oke, yuk dikerjakan ya. Oke, ada satu dua yang jawab, kita bahas. Oke, yuk. Nah, Imrota 10. Oke, ada yang lain? Mungkin 11 atau bahkan 9 gitu ya. Oke. Nanti kita akan cari satu persatu karena kita harus teliti di sini ya kadang-kadang kita kok lebih sedikit teman kita lebih banyak gitu ya. Oke. Oke, karena Imrota sudah jawab. Oke. Langsung deh. Kita bahas yang satu kotak ya. Satu kotak. Kalau yang satu kotak itu ada berapa nih? Kita cek ya satu kotak. Berarti ini satu, dua, tiga, empat, lima. Ya enggak? Yang satu kotak ada lima. Oke, ada lima. Lima kotak. Gitu kan ya. Coba yang dua kotak. Dua kotak. Yang dua kotak ada berapa nih? Kita cek ya. Dua kotak itu berarti mana? Ini nih dua kotak nih. Nih, dua kotak kan? Ya. Dua kotak berarti ada eh ini harusnya jangan kotak ya. Ada lima persegi lah gitu ya. Oke. Jadi ya persegi. Ini ada lima persegi. Kalau yang dua kotak ada satu, ya kan? Terus ada dua. Ini melibatkan dua kotak kan ya. Oke. Sip. Berarti kita ada dua persegi gitu ya. Sip, sekarang yang melibatkan tiga kotak ada nggak nih? Melibatkan tiga kotak. Coba mana aja nih melibatkan tiga kotak? Ini tiga kotak nih, ya nggak? Ini kan satu, dua, tiga. Berarti ada satu ya. Terus mana lagi ini ya? Nah, satu, dua, tiga, tiga kotak kan? Oke, berarti ada dua ya. Yang melibatkan tiga kotak. Ada dua, ada lagi nggak? Udah ya. Oke, ada dua juga. Ada dua persegi, gitu ya. Yang melibatkan empat kotak, coba. Melibatkan empat kotak. Ada berapa persegi nih? Ini kan empat kotak nih. Ya nggak? Ada lagi nggak? Sudah ya? Oh, sudah. Oke. Berarti ada satu. Satu persegi. Gitu ya. Oke. Terus berikutnya. Yang ini nih. Ini berapa kotak nih? Ini persegi juga kan? Kalau kalian lihat itu ini ke sini ada tiga, ya nggak? Ini ke sini juga tiga. Ya kan? Tiga senti, atau tiga satuan. Ini juga tiga satuan. Berarti mereka satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh kotak. Ya. Nah, tujuh kotak ada satu persegi. Gitu ya. Oke, kalau kita total ada berapa nih? 5 2 9 10 11. Oh, ternyata ada 11. Gitu ya. Persegi. Oke,
Imro kurang satu ya. Oh iya, yang mana tuh yang lupa? Imro gitu ya. Sip, gitu ya. Cakep. Ngerti ya? Berarti totally ada 11. Nah, emang di wilayah ini kita cuman harus teliti aja. Ya, oke? Oke, sip. Lanjut ya. Nah, lanjut, lanjut. Yang ini yuk, cobain. Yuk lanjut. Lanjut ya. Oke, yuk. Imro coba lagi ya. Berarti kurang teliti aja. Yang lain coba. Ada Salma, ada Tessa, ada Angela. Angela lagi siapa ya? Oke, Anggun, Anggun. Nah, kalau ada suara nangis itu anak saya lagi rewel ya. Min 5. Oke, wah langsung ketemu nih. Oke, yang lain, yuk. Wah, cepet ya, berarti udah bisa mulai cepet nih. Yuk, yang lain. Cut, 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 cut. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, Arik nggak dengar suaranya nih, Rik. Oke, lanjut ya. Oke, yuk. Kalau teman-teman lihat, di sini kan sebenarnya hanya hanya milih aja sih ya di antara ini semua. Karena ngerjain ini kan ya. Berarti kalau kalian ngerjain 6 ditambah 3 gitu ya. Berarti kan sama aja teman-teman ngerjainnya adalah yang pertama tiganya dulu kan. Ah, tiga itu ada di mana nih posisi? Di sini kan ya. Ya nggak? Karena lebih besar sama dengan satu. Berarti pakainya kan yang ini. Ya kan ya? Berarti artinya sama aja pakainya lah 3 kurangi 3 kuadrat. Berarti sama dengan 3 kurangi 9 yaitu min 6. Gitu kan? Sip. Berarti nanti akhirnya kalau kalian punya gini 6 ditambah 3 seperti ini berarti kan sama aja oke sama aja dengan 6 kurangin 6 gitu ya berarti sama aja dengan berapa 0 ya enggak 0 ada di mana nih 0 ada di sini gitu ya oke karena 0 ada di sini tinggal masukin berarti 0 ditambah 5 dibagi 0 kurangin satu berarti 5 dibagi min satu hasilnya min 5 sip cakep gitu ya jawabannya lah min 5 betul Im oke bisa ya oke lanjut lanjut nggak ada isu ya aman ya oke ada pertanyaan nggak ada mas aman yang ini oke lanjut yang ini ini juga pernah keluar di bakat berapa saya lupa ya cuman mungkin agak sedikit beda soal sedikit aja coba kalian kerjain ya ini lebih dari 1 menit nggak apa-apa deh lebih sedikit dari 1 menit nggak apa-apa ya Olga Arga Arik Anggun Yasmin yes Julia oke lanjut yuk ayo Zul kerjain Zul grafik F saya bantu baca deh ya grafik GX yaitu X kuadrat X kuadrat plus 4X plus 3 dan HF adalah 3X kuadrat min 2X min 5 berpotongan di dua titik berbeda. Berarti potongannya ini ya. Ini hati-hati menentukan titiknya nanti ya. Yang jelas potongannya di situ. Oke, garis P melalui kedua titik tersebut. Oke, gitu ya. Pertanyaannya adalah jika A lebih kecil dari C, berarti memastikan bahwa ini lebih kecil dari sini, gitu ya. Maka nilai B-nya berapa? Intinya kalian cari titik potongnya dulu. Yuk. Kerjakan ya. Oke, berarti bekal kalian lebih banyak sekarang ya, karena kalian sebenarnya persiapan TKA kemarin itu sekaligus persiapan UTBK sebenarnya ya, karena materi-materinya sebagian beririsan ya. Oke, silakan. Berarti kalian samakan dulu, nanti cari titiknya dan tentukan mana yang menjadi A, mana menjadi C, gitu ya, mana menjadi B, mana menjadi D, gitu ya. Arik D, gitu ya. Nilai B-nya 0. Oke, yang lain? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, coba kita kerjain ya. Kalau kita kerjakan, berarti artinya kita samakan ya. Kalau seperti ini, kalau dia berpotongan, ya dia berpotongan, berarti kita samakan aja. Berarti artinya HX itu sama dengan GX. Mau GX sama dengan HX juga nggak masalah. Berarti 3X kuadrat min 2X min 5 sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3. Kalau saya geser ke kiri semua,
Berarti 3x kuadrat kurangi 2 x kuadrat jadi 2x kuadrat min 6x min 8 sama dengan 0. Bagi 2 jadi x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Ngerti ya? Oke. Berarti kita bikin seperti ini. Ini x, ini x. Berarti x-nya berapa? Betul. Min 1 sama plus 4. Gitu ya. Oke. Mau dibalik boleh Mas? Boleh gitu ya. Tapi nggak dibalik juga nggak masalah. Oke, saya kebalik deh kayaknya. Nah, salah ya. Yang dikalikan ketemunya tambahkan rasio min 4 sama plus 1. Gitu. Gitu ya. Oke. Udah jawab dua orang, Arik sama Imro gitu ya. X-nya yang ini 4 ya kan. X-nya yang ini adalah min 1. Ini hati-hati yang mana A yang mana B gitu ya. Terus berikutnya diapakan? Berikutnya kalian masukin ke G boleh, ke X boleh, ke H boleh ya. Yang ini empatnya ini saya masukin ke G4. Kalau kalau masukin G4 ke sini, masukin 4 nih, berarti 4 kuadrat tambah 4 kali 4, 16 tambah 3 ya. Berarti 16 tambah 16 tambah 3 gitu ya, berarti 35 ya kan. Oke. Berarti ini 35. Oke. Sip, gitu ya. Terus berikutnya yang ini dia. Yang ini G-1. G-1 berarti masukin min 1 ke G-nya. Berarti min 1 kuadrat 1, 4 kali min 1 min 4 ya kan, tambah 3. 1 kurang 4 tambah 3 itu 0. Gitu ya, berarti ini 0. Berarti kalau kalian perhatikan teman-teman, di sini yaitu 4,35 titiknya. Yang ini adalah min 1,0. Lah, ini dia. Lihat perhatikan di sini A, B sama C, D. Berarti yang A mana? Yang A lebih kecil dari C. Berarti ini A nih. Nah, ini C-nya, ya kan ya? Berarti ini A-nya, ini C-nya. Berarti kalau kalian tulis, ini tuh menjadi M-nya, teman-teman. Ini menjadi N-nya. Ya. Ini tuh A, B-nya, ini C, D-nya. Paham ya? Oke, sip. Ternyata betul. B-nya itu berapa B-nya? Iya, B-nya itu 0. Ini dia. Oke, oke, cakep. Betul ya? Arik betul, Imrok betul. Oke, titiknya lah minus 1,0 dan 4,35. Gitu ya? Ngerti? Ngerti. Gitu ya? Oke, gampang ya? Jadi artinya cuman kalian memastikan posisi A-nya lebih kecil dari C gitu. Oke? Oke, bismillah ya. Nomor 7. Lanjutannya yang tadi ya. Gradiennya. Tadi saya tulis ulang ya. Saya tulis ulang. M-nya tadi ketemu berapa? M-nya, sorry. Nah, M-nya ketemu min 1,0 dan N-nya ketemu berapa tadi? Lupa. 4,35. 4,35. Oke, cari gradiennya. Ayo kerjain. Gradien garis P. Garis P melalui MN kan? Berarti gradiennya berapa? Ya, gradiennya berapa? Ayo cari. Wah, tinggal masukin rumus doang. Ya, mencari gradien diketahui dua titik. Yuk, 1 menit kurang harusnya nih ya. Yuk, 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 yuk. Kalian nyambung ke berikutnya nanti ya. Arik B. Oke, yang lain? Oke, Arik Imro kejar-kejaran. Ini yuk, oke, luar biasa. Oke, gradien ya, berarti gradien itu apa sih? Gradien itu adalah selisih Y dibagi selisih X atau delta Y kurang delta X. Berarti selisih Y berarti 35 kurangi 0, 4 kurangi min 1. Gitu kan ya? Berarti 35 dibagi 5 yaitu berapa? 7 tul B. Mantap. Bisa ya? Itu dia. Lanjut. Wah, ini kayak trivial lah, cepet banget ya. Lanjut ya, lanjut Mas. Oke, ini dia. Oke, lanjut. Yang ini persamaan garis sejajar P dan melalui 3,4. Mau dihitung boleh, mau dimasukin boleh ya. Pasti kalian sudah tahu bahwa sejajar dengan P berarti gradiennya sama-sama 7. Berarti yang jelas salah ngawur adalah yang E, ya nggak? Ah, tinggal selesaiin aja. Masukin 3, ya hasilnya min 4 atau dimasukin ke rumus. Gitu ya, ini saya kerjain deh. Ya, masukin 3 ketemu min 4. Masukin 3, 7 kali 3 tambah ini berarti bukan. Ya kan ya? Oke, ini bukan. Masukin 3 bukan juga ya.
Nah, masukin 3, 7 kali 3, 2, 1 kali. Betul, yang ini bukan. Gitu ya. Sip, kalau pakai rumus kan gitu ya. Rumusnya apa? Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 gitu kan. Y kurang Y1, Y1 yang berarti ini min 4 jadi plus 4 sama dengan M, M-nya tadi 7. X min X1 yaitu ini dia X1-nya yaitu 3 gitu kan ya. Berarti Y ditambah 4 sama dengan 7X min 21. 4-nya geser berarti Y 7X min 25. Udah selesai. Gitu ya. Oke, yang gampang saya ngerjain deh. Oke. Sip, bisa? Bisa, Mas. Lanjut ya. Lanjut dong. Lu cepet ini ya. Eh, sekarang ini yuk, ini untuk soal nomor 9 sampai 11. Yuk baca pelan-pelan. Yang penting nanti bisa jawab nomor 9, 10, 11 ya. Di PK emang ada ya soal yang seperti ini, soal seperti ini maksudnya ada ceritanya gitu, tapi nanti untuk jawab beberapa soal. Tidak hanya di PM, di PK juga ada. Yuk. Perhatikan teks berikut untuk menjawab nomor 9 sampai 11. Suatu prisma atau prisma ya, dengan volume 210 memiliki alas berupa trapesium seperti ini, GRS. Koordinat titik-titik sudut trapesium adalah seperti di bawah ini, ya. Titiknya ini dia, titiknya. 3,2, 4,7, 11,2, 10,7. Gitu ya. Dia volumenya udah dikasih tahu yaitu berapa volumenya? 210. Maka jarak PQ dan RS adalah berarti PQ itu ini, RS itu ini. Nah, ini jaraknya berapa? Gitu. Yuk, silakan. Imro jawabnya 5. Weh, langsung ketemu ya. Oke, yuk. Yuk, Arik menyusul jawab berapa? Oke, yang lain ayo. Yuk yang lain, yang lain, yang lain. Ada Izul, ada Tessa, ada Kurnia. Ya, oke. Arik E 5 juga. Wah, Arik jawabnya biar beda, jawabnya E gitu ya. Oke, padahal E 5 juga Arik ya. Oke, yuk kita bahas ya. Ini hanya Pitagoras aja seharusnya ya. Kalau kalian lihat, ini kan kita tarik garis ini ke sini. Nah, nah, ya kan? Ini kan berarti titiknya adalah X-nya berapa ini? X-nya sama itu 10, Y-nya 2. Ya enggak? X-nya itu sama dengan yang ini, berarti Y-nya sama dengan yang ini. Gitu kan ya? Berarti 10,2. Berarti jarak ini ke sini 1. Ya enggak? Oke, terus berikutnya. Yang ini ke sini. eh Jaraknya itu 10,7 dan 10,2 itu jaraknya 5. Kok tahu 5 Mas? Ya 7 kurangi 2. Ya kan? 7 kurangin 2 sama dengan 5. Gitu kan? Karena Y-nya ya. Gitu. Udah cuma gitu doang Mas. Iya. Gitu ya. Oke. Sip. Ya. Lanjut. Lanjut. Gampang ya ini ya. Ingat-ingat tadi volumenya 210. Ya, ini akan nyambung ke soal berikutnya. Yuk, cepet lagi. Ya. Luas daerah trapesium. Wah, langsung bisa nih harusnya. Yuk, 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 cepet lah. Yuk, bisa. Luas daerah trapesium. Sip. Luas daerah trapesium. Berarti volumenya 35 Imro. Oke, yang lain. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 10 C, 35 juga. Oke, wah Arik sama Imro skornya masih sama nih kayaknya ya. Oke, kita cek ya. Berarti luasnya adalah apa? Sisi sejajar gitu kan. A tambah B gitu ya. Kali tinggi bagi 2 gitu kan. Berarti ini adalah jaraknya adalah 3 ya kan. Tadi tinggi ke sini adalah berapa? Kok jaraknya 3 sih? 6. Maaf. Nah, gitu ya. Kenapa 6 Mas? Lah ini kan ini 4 ya. Ini 4, ini 10 ya kan? Berarti 6 gitu ya. Ini 6. Terus yang bawah sendiri alasnya ini 3, ini 11, berarti 8. Gitu ya. Caranya berarti 8, berarti nanti sini 6 tambah 8 ya kan, dikali tingginya tadi berapa, tingginya 5 gitu ya, kali 5 dibagi 2 berarti sama dengan 14 bagi 2 7 kali 5 yaitu 35. Wis cakep. Wah kalian harusnya TKA-nya lolos kemarin ya. Oke sip, 35 ada 35. Oke mantap, bisa ya. Satu lagi, nah ini dia tinggi prisma. Oke, volumenya tadi ada, teman-teman. Nah, ini dia volumenya. Oke, ini volumenya 210, maka tingginya berapa? Yuk, 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 yuk. Ini cepat. Harus cepat yang ini. Yuk. Hmm. Yuk, yuk, tingginya berapa? Volume 210.
10. Yuk, 6. Imro jawab 6. Oke, yang lain. Oke, ini kita harus ngedrill gini ya teman-teman ya, biar kalian terbiasa otaknya ngebut gitu ya. Oke, Imro 6. Kayaknya Imro lagi on fire nih. Oke. Oke, Stefani C, Arik C. Oke, kita lihat ya. Volume. Volume itu adalah luas alas kali tinggi, ya kan ya? Udah luas alasnya berarti luas trapesium kan ya. Tadi luas trapesiumnya apa? 35. Kali tingginya nggak tahu. Volumenya 210. Gitu kan ya. Berarti tingginya lah ya 210 dibagi 35 berapa nih? 6. Betul. Sip. Wah, oke. Stefani ikut bersaing. Oke, lanjut ya. Mantap. Sekarang semakin seru nih. Oke, berarti ceritanya udah habis tuh. 9, 10, 11 ya. Ini memang satu cerita. Nomor 12. Oke, yo ini pernah keluar di paket yang berapa saya juga lupa gitu ya. Oke, yuk kalian kerjain. Di antara pilihan berikut, nah di antara pilihan berikut yang merupakan persekutuan dari 45 kurangi sekian kali 18 kuadrat kurangi 3 kuadrat berapa? Yang merupakan persekutuan, ya. Oke, sip. Yuk, cobain yang bukan persekutuan yang mana aja. Caranya bebas. Kalau mau dihitung manual boleh, mau pakai difaktorkan juga boleh, bebas. Ya, yuk. Nah ini lebih dari 1 menit nggak apa-apa. Tapi kalau udah biasa ini bisa sih 1 menit. Ya, oke. Oke, Izul, Mela, Kia, Kania, yuk kan, Kurnia. Oke, Tessa, Izul, Mela. Oke. Salma, Isni. Wah, saya manggil kayak ini ya, anak SD dijemput sekolah ya. Oke. Kia, Stefani. Oke, yuk. Nah, salahnya terserah kalian deh. Gimana? Di sini maksudnya faktor itu sebenarnya lebih ke FPB. Nah, gitu ya. Bukan FPB juga sih, faktor lah, bukan FPB ya. Yang merupakan faktor dari ini. Faktor persekutuan. Ya, kalau FPB kan harus terbesar ya. Ini faktor persekutuannya. Jadi dia tidak harus paling besar, tapi dia merupakan faktor persekutuannya. A, Imro A tapi masih ragu gitu ya, ada tanda tanyanya. Arek A, oke. Ada yang mau nyusul selain mereka? Oke, yuk kita bahas deh ya. Berarti ini kan kalau kita bikin 45 kuadrat min 450. Ini kan sama aja dengan gimana nih berarti? 45 kali 45 gitu kan ya, saya nggak pingin hitung manual ya, saya pingin hitung gitu ya, 45 kali 10 gitu ya, berarti ini sama aja 45 dalam kurung 45 minus 10 gitu ya, berarti sama aja dengan 45 kali 35 gitu kan ya, berarti 45 kali 35, 45 itu kan 9 kali 5 ya, berarti 3 kali 3 kali 9, 35 itu kan 3 kali 7 gitu ya. Sip, itu dia yang 45 kali 45 kuadrat kurangi 450. Oke. Yang satu lagi 18 kuadrat min 3 kuadrat berarti sama aja gimana? 18 plus 3 gitu kan ya, dikali 18 min 3 gitu ya. Berarti sama aja 21 dikali dengan 15. 21 itu sama aja dengan berapa? 3 kali 7, 15 itu 3 kali 5. Gitu ya. Sip, kalau kalian lihat ini ada 333, 339, 7, 3735. Kita cek apakah 9 bisa dibentuk dari sini? Bisa. Ya karena ini 3 kali 3 kan 9. Ini 3 kali 3 juga 9. Berarti ini betul. Gitu ya. Apakah 15 bisa dibentuk? Saya coba. 3. Oh ini ada 5-nya, maaf. Ini bukan 7 ya. Oke, sorry. Ini 5. Oke, sorry. Ini 5. Mana sih saya? Aduh, salah 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 guys. Ini ya, salah ngitung ya saya ya. Sorry sorry yang ini salah. Ah, oke, harusnya di sini 45 itu kan 3 kali 3 kali 5 maksudnya gitu ya. 35 itu 5 kali 7 lah maksudnya gitu ya. Oke. Dah, 9 bisa ya. Karena ini 3 kali 3, ini 3 kali 3 juga 9. 15, 15 itu adalah 3 kali 5 ada di sini, 3 kali 5 juga ada. Berarti 15 betul. 35, coba kita 35. 35 itu ya 3 kali 5, ya kan? Yaitu 7 kali 5. Ini 7 kali 5 35, 7 kali 5 juga 35. Berarti betul
50 apakah bisa? Di sini bisa nggak terbentuk 50? Nggak ada ya, karena 50 itu butuh unsur 2, angka 2. 2 kali 5 kali 5 ini nggak ada, ini juga nggak ada. Gitu ya. Berarti salah. Berarti jawabnya 1, 2, 3. Betul. Jawabannya A. Oke, gitu ya. Imro dengan keraguannya ternyata betul juga. Oke, Arik betul? Bisa ya? Wes, mantap. Wah, ini kayaknya nggak nyampe 90 menit selesai ini soalnya ya. Oke, yang ini. Nah, ini hanya butuh pengertian saja. Fungsi f dengan variabel real, gitu ya, fungsi f dengan variabel real, fx, variabel real x memenuhi ini dia. Untuk x 0 lebih kecil x lebih kecil dari 5, di antara pilihan berikut nilai f x sama dengan 3, untuk x sama dengan 3 yang tidak mungkin yang mana? Ya, yuk, nah, dikerjakan. Ya, kalian kotret saja ini harusnya nggak masalah. Ya, oke, silakan. Nah, oke, yang lain boleh coba ya. Oke, yang belum jawab ada Izul, belum jawab kamu Zul. Ada Fahrizul, ada Fahrizul ada dua ya. Ada Izul, ada Tessa, ada Reva, ada Salma, Angela, Anggun. Oke. Yuk, ini hanya pengertian biasa aja. Soalnya pengertian biasa aja. Oke, yuk. Yuk, 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 yuk. Ini juga harusnya nggak nyampe 1 menit soal yang ini ya. Oke. Ayo Steph, kamu belum jawab lagi Steph. Stephanie. Oh Ci, jawab Ci. Oke. Imro A, tapi masih ragu juga. Oke. Yang lain? Kalau ada tanda tanyanya dianggap ragu ya Imro ya. Kalau nggak ada berarti oke A gitu ya. Gitu jawab. Kalau A gitu ya. A ya. Oke. Oke. Susah nggak ya? Kita coba dulu ya. Kita baca maksudnya apa nih maksudnya nih ya. Fungsi f dengan variabel real x memenuhi ini. Gitu ya. Dan x-nya itu antara 0 sampai 5. Gitu ya. Di antara yang berikut nilai f yang untuk x sama dengan 3 yang tidak mungkin yang mana. Oke. Nilai f-nya berarti ya. Jadi artinya hasilnya, maksudnya gitu ya. Hasilnya yang tidak mungkin yang mana. Oke. Berarti kalau saya tulis ulang nih, akar 3x ditambah 2 tapi di luar gitu ya, lebih kecil dari fx, lebih kecil dari 2 pangkat x. X-nya diganti dengan berapa? 3 gitu kan, berarti akar 9 ditambah 2 ini f3 gitu kan ya, lebih kecil 2 pangkat 3. Akar 9 itu 3 tambah 2 berarti 5, lebih kecil dari f3, lebih kecil dari 8 gitu ya. Berarti angka-angkanya hasilnya itu antara 5 sampai 8 ya. Dua kan nggak masuk ya kan ya, berarti nggak mungkin. Berarti betul kan yang tidak mungkin pertanyaannya ya kan. Akar 3 juga nggak masuk, berarti betul karena yang pertanyaan yang tidak mungkin. 4 nggak masuk mungkin. Kalau 6 kan mungkin karena 6 ada di sini ya kan ya. Berarti betul 1, 2, 3 dengan keraguannya ternyata Imro betul ya. Gitu. Bisa ya? Bisa masih. Loh itu ya. Jadi soal-soalnya ternyata gitu ya. Banyak soal-soal yang tidak nyampe 1 menit. Cuman memang hari ini kita pilih yang agak ringan gitu ya. Jadi kalian terbiasa dengan bentuk trivial, cepet ya, cek 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 gitu ya. Ini dia kesukaan kalian. Oh, oke, yuk, sip. Ini kesukaan kalian. Kalau nggak salah di TKA di beberapa paket keluar juga nih kemarin, ya. Jika 0, jika 0 derajat lebih kecil dari T lebih kecil 90 berarti artinya T-nya itu di kuadran 1. Tangan T adalah sepertiga di antara pilihan berikut yang benar yang mana. Gitu ya. Di antara pilihan berikut yang benar yang mana. Yuk, cobain lebih dari 1 menit nggak apa-apa deh yang ini ya. Yang ini boleh lebih dari 1 menit. Ini di TKA muncul, di UTBK juga ternyata pernah muncul juga. Kalau teman-teman nanya, Mas ini soalnya Newton keluar di UTBK atau enggak ya? Itu yang kita bikin karena soal-soal yang pernah keluar terus kita modif kembali. Ada yang sama persis, ada yang kita modif kembali gitu ya.
Oke, silakan Mas Bro, Mbak Sis, gitu ya. Oke, so yo. Ini seperti biasa ya. Maaf ini kabel saya kayaknya agak sedikit eh, trouble nih. Karena suaranya tidak bersih. Oke, silakan. Ah, oke, silakan. Oke, boleh dicoba. Ini agak lebih lama nggak apa-apa ya ngerjain ini ya, gitu ya. Karena emang ngecek trigono biasanya agak lebih lama dibanding ngecek soal yang lain, ya. Oke, tapi ini trigononya trigono standar. Jadi buat anak IPS ini nggak masalah juga trigononya, karena ini hanya perbandingan trigono di awal-awal, gitu ya. Jadi nggak masalah. Trigono. Kalau kalian ketemu TBK di trigono itu biasanya emang trigononya trigono dasar ya, teman-teman ya. Karena emang dimaksudkan biar bisa dikerjakan oleh anak IPS ataupun anak IPA. Oke, belum ada yang jawab. Oke, ini ya. Ini kesukaan kalian nih, berarti kalian sayang ngerjainnya ya. Jadi dilama-lamain ya. Oke, yuk. Silakan yuk. Kalau sambil ngerjain sambil nanyain boleh ya, Mas ini pakai ini ya Mas, boleh gitu nggak apa-apa, ya. Kayak di kelas gitu loh, Mas ini harus pakai ini ya, gitu ya, nggak apa-apa ya, tanyain. Oke, silakan, ya. Ayo Yasmin, ayo Min, jawab Min. Salma, ayo Mak, jawab Mak. Stefani, ayo Steph. Oke, Arik D, D itu empat saja. Oke, sip. Yang lain? Oke, sambil kita tunggu. Ayo yang lain yang masih berjuang, Imro D juga. Wah, kompak dari tadi nih. Arik sama Imro ya. Oke, kita tunggu. Ini kayaknya Stefani lagi ngerjain nih. Steph. Steph sama siapa lagi nih? Salma. Oke, kita cek ya. Oke. Oke, kita bahas coba. Nah, biar nih ngerjainnya. Jelas pasti ini akan semuanya ini ya teman-teman ya, semuanya positif ya karena dia di kuadran satu. Saya kasih catatan sedikit buat teman-teman yang kalau kemarin sih di kelas saya udah ngasih catatan ya. Buat teman-teman nanti ketemu tidak understand. Oke. Oke. Jadi gini, buat teman-teman nanti ketemu sudut 90 kalau kalian ketemu sin 90 men alfa, ini sama aja nilai dengan apa? Cos alfa. Gitu ya. Oke. Harga gak tahu Mas. Oke, siap gak? Oke, kalau kalian ketemu cos 90 min alfa gitu ya, berubah jadi apa? Sin. Ingat-ingat ya. Kalau tangan berarti berubah apa nih? Tangan 90 min alfa berubah jadi kot tangan. Gitu ya, ingat-ingat. Kalau ketemunya 90 itu berubah. Kalau sin berubah jadi cos, kalau cos berubah jadi sin, kalau tangan berubah jadi kotangan. Gitu ya. Oke. Catatannya itu aja. Lah ini ngerjainnya gimana Mas? Lah ini kita bikin segitiga. Segitiganya kok gitu. Segitiga Mas Bro. Nah, kok segitiga jadi jelek gini sih? Nah, gini ya. Karena punya segitiga, karena di sini T, tangan itu kan desa, depan per samping, gitu kan ya. Eh, Depannya berarti ini satu, ininya tiga. Oke, pakai Pitagoras berarti sini akar 10. Paham ya? Oke, yaudah tinggal kita cek satu persatu kan. Kos itu adalah sami, samping per miring. Sampingnya 3, miringnya akar 10. Berarti ini salah. Berarti yang ada satunya salah, gitu kan? Caranya kan? Ini ada satunya, berarti salah. Ini ada satunya, berarti salah. Ini semua pilihan itu kan ada satunya, berarti salah. Gitu kan? Oke, berikutnya. Sin T adalah 3 per akar 10. Sin itu kan depan per miring, ya enggak? Berarti depan per miring. Depannya itu 1 per akar 10. Lah kok ini jawabnya 3 per akar 10 kebalik ya. Berarti salah juga. Berarti yang ada duanya salah. Ya kan? Ada duanya salah. Ya jawabannya tinggal ini, ya kan ya. Oke D berarti 4 saja gitu ya. Tapi kalau kita mau analisis lebih dalam ya nggak apa-apa kita cek coba ya. Yang ini kita cek Mas. Oke, kita cek cos T. Cos itu tadi udah ketahuan ya di atas. Cos itu kan 3 per akar 10. Lebih kecil dari tangan T. Tangan itu
Ada juga tuh 1/3. Loh gimana Mas bandinginnya? Kalau kalian mau bandingin tinggal dikali silang boleh ya teman-teman ya. Kalau mau kali bandingin karena ini positif semua nggak masalah. Kecuali kalau nanti negatif harus hati-hati. Oke. Kalikan 3 berarti ini 9. Nah, kalikan ini akar 10. Apakah 9 lebih kecil dari akar 10? Salah. 9 itu lebih besar karena akar 10 kan 3 koma. Gitu ya. Berarti ini salah. Nah gitu. Oke. Paham ya? Salah tinggal yang benar 4 harusnya ya nggak? Yang ini kita kerjain di sini. Oke. Kalau kita kerjakan coba tangan 90 mente itu sama dengan 3 katanya. Lah tangan tuh ketemu 90 berubah jadi kotangan kan ya. Kotangan T itu sama dengan 3 katanya. Kotangan itu kan sepertangan ya kan ya. Kotangan itu sepertangan. Berarti ini sepertangan T sama dengan 3 ya nggak? Kalau sepertangan T3 berarti tangan T-nya kan dibalik tuh. Tangan T-nya jadi berapa? Sepertiga. Bener nggak tangan T-nya sepertiga? Betul. Gitu. Jadi yang betul cuma yang 4. Gitu ya. Itu barusan sih kita hanya mengimprove aja. Walaupun tadi sebenarnya kita tanpa menghitung yang ketiga dan tanpa menghitung keempat juga kita sudah tahu jawabannya yaitu yang D saja. Gitu ya. Tapi mau kita improve sehingga kita cek apakah benar atau enggak. Gitu ya. Sip gitu ya. Tapi kalau kalian nanti ujian beneran 3 sama 4 itu akhirnya nggak usah dicek ya nggak masalah gitu ya karena kalian udah tahu bahwa jawabannya adalah yang 4 saja ya dengan teori tadi dengan cara tadi. Oke ya. Sip. Oke, sip. Lanjut. Nah, ini ya. Ini agak sedikit lebih dari 1 menit nggak apa-apa. Ini bahkan kalau kalian mau ngitung lebih dari 2 menit nggak apa-apa. Saya bantu baca. Segitiga PQR merupakan segitiga sama sisi yang panjang sisinya 8. Oke. Daerah segitiga PQR memiliki luas S1. Oke, sama sisi ya segitiganya ya. Ingat-ingat. Titik S dan T berturut-turut merupakan titik tengah dari PQ dan QR. Titik tengah PQ dan QR. Titik U terletak di dalam segitiga PQR itu. Ya, titik U terletak pada PQR itu. Sehingga luasnya adalah segitiga STU ya, terbentuk STU berarti ya. Luasnya adalah L2. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q? Jika P itu adalah perbandingan L2 banding L1 dan Q itu adalah sepertiga. Oke. Berarti tugas kalian itu sebenarnya mencari luas yang L2-nya. Gitu ya. Nah, gitu ya sebenarnya ya. Oke. Silakan. Nah, saya bantu gambar deh, saya bantu gambar. Saya bantu gambar. Oke ya. Oke, jadi ulangi deh, ulangi. Oke, gitu. Jelek ya. Oh, segitiga sama sisi lah gitu ya. Gitu ya. Berarti segitiga sama sisi di sini ada P misalnya, di sini ada Q, di sini ada R. Gitu ya. Terus titik S dan D tengah PQ. Berarti di sini S misalnya. S, di sini Q, I, apa T. Gitu ya. Terus ada titik lain lagi. Ya, mau dibikin segitiga STU. Berarti STU itu berarti udah ada nih berarti. Ini S. Sorry, tengahnya ini kurang pas di tengah ya. Maksudnya pas di tengah di sini. Ini titik S, ini pas di tengah di sini. Nah, oke, titik. Gitu ya. Nah, ini pasti nanti segitiganya lewatin sini. Karena STU, U-nya itu terserah kalian di mana saja. Yang penting itu ada di dalam segitiga. Ya, terserah mau ada di sini boleh, ada di sini boleh, ada di mana, eh mana aja sih sebenarnya di mana aja boleh, gitu ya. Di mana aja boleh. Mau di sini boleh, ya mau di sini boleh, mau di sini juga boleh, terserah gitu ya. Yang penting apa? Yang penting itu adalah dia di dalam PQR. Nah, luasnya berapa tuh? Gitu ya. Oke, silakan kalian selesaikan ya. Silakan diselesaikan. Oke, silakan Mbak Bro dan Mbak Sis ya. Oke, oke. Silakan, silakan. Mau dihitung boleh, mau pakai kira-kira boleh. Yang penting kalian jawab ya. Mas kayaknya Mas gitu ya. Caranya gimana? Ya feeling aja boleh juga ya apa ya. Ya kalau udah mentok ya gimana lagi gitu ya. Oke,
Silakan. Nah, silakan dicoba 15 B. B itu kuantitas P kurang dari Q. Oke, Arif udah jawab. Weh, luar biasa. Yang lain, coba. Yuk. Ah, yang lain, yang lain, yang lain. Oke. Imro B juga. Oke. Gimana nih ngerjainnya ya? Oke, udah ada yang jawab. Kita kerjakan. Yuk, bismillah. Jadi gitu, teman-teman, kita akan cari ST terbesarnya dulu. Ya, kita akan cari STU terbesar. Nah, kapan STU terbesar? Pasti dia di titik terjauh. Titik terjauh itu bisa di titik sini atau dia di titik sepanjang garis ini. Ya enggak? Kalau sepanjang garis ini, ya sepanjang garis ini, itu akan sama luasnya teman-teman. Baik nanti kamu ambil sini ke sini itu luasnya pasti akan sama, baik ini ke sini itu akan sama. Loh kok sama Mas? Karena ini alas, tingginya itu kan berarti jarak ini ke sini ya. Jarak ini ke sini tingginya akan menjadi tinggi dia. Mau di sini itu juga nanti tingginya ini ke sini tetap. Mau di sini jaraknya juga tingginya ini ke sini yang tegak lurus. Paham ya? Jadi mau dimanapun kalian taruh titiknya terjauh di sini itu akan menghasilkan luas yang sama. Oke. Lah untuk mempermudah teman-teman, untuk mempermudah saya bikin menjadi bentuknya gini. Gitu ya. Oke, misalnya nih U di sini. Paham ya? Karena kalau saya taruh pun di sini, tadinya di sini, misalnya U-nya ada di sini atau U-nya di sini itu akan sama hasilnya. Ya. Kok bisa Mas? Saya ilustrasikan gini teman-teman. Misalnya nih, saya ilustrasikan ya. Kalau yang masih bingung, saya punya titik ST misalnya. Ini ST ada di sini. Ini ada garis PR ada di sini. Nah, ini ada garis PR misalnya. Lah ini kan ada garis ST di sini. Sedangkan saya mau mencari titik lain yang ada di sini. Kan nanti kalau mencari segitiga kan gini segitiganya ya enggak? Alas kali tinggi. Tingginya kan yang ini. Ya enggak? Misalnya titiknya di sini. Nah, alas kali tinggi. Tingginya juga sini juga sama. Jadi tinggi itu jarak dua garis ini. Ya, berarti kan jarak dua garis ST dengan PR. Sehingga dimanapun kalian naruh itu akan sama aja. Paham ya? Oke, Mas, kalau saya ujung sini gimana Mas? Ya sama, karena tingginya itu bukan yang miring, tapi yang tegak lurus. Ngerti ya? Sampai sini. Sehingga kalau saya ambil yang ini teman-teman, berarti ini nanti luasnya, ya kan? Ini luasnya jadi berapa? Ini kan jadi satu bagian, satu bagian, satu bagian, satu bagian. Ya nggak? Ngerti ya? Oke. Berarti luas maksimal, ya berarti ya. Luas maksimal dari STU itu adalah berapa bagian berarti? Seperempat bagian. Gitu. Paham ya? Satu banding empat. Gitu ya? Oke, paham ya? Satu banding empat dari mana? Seluruhnya ini dia satu bagian, seluruhnya empat bagian. Berarti luas maksimumnya perbandingan antara STU dengan seluruhnya itulah satu banding empat, seperempat. Kebayang ya? Oke, atau di sini satu misalnya, kan seperti itu. Ngerti ya? Oke, sehingga dia nggak akan pernah melebihi dari sepertiga. Oke, jadi kalau saya tulis ini adalah sepertiga bagian, seperempat bagian maksudnya. Paham ya? Oke. Berarti itu seperempat bagian. Berarti kalau luas dari PQR, nah, PQR kalau itu satu bagian berarti empat satu bagian. Berarti luas STU itulah seperempat bagian, luas PQR itu adalah satu bagian. Nah, gitu kalau kita ngomongin itu ya, berarti satu ini seluruhnya empat, gitu ya. Sip, paham ya? Paham. Berarti artinya nanti kalian dapat perbandingan, Mas. Kalau saya bikin gini gimana Mas? Saya nggak seperempat bagian Mas. Nah, karena tuh saya kan itu satu tuh Mas. Nah, boleh-boleh aja. Misalnya saya ganti dengan gini. Ini jadi satu bagian Mas, boleh satu bagian. Berarti PQR-nya empat bagian. Ya boleh aja, nggak masalah. Gitu ya. Oke, berarti kalau kita bandingkan P itu adalah L2 banding L1, gitu kan ya. Berarti artinya satu per 4, ya kan. Sedangkan Q-nya adalah satu per 3. Gitu ya, berarti artinya P selalu lebih kecil dari Q. Oke, sip. Benar jawabannya B. Wah, luar biasa udah canggih kalian ya. Oke, lanjut. Itu dia. Ngerti ya? Sip, gitu. Oke. Jadi kita hitung maksimalnya dulu. Yang punyanya apa tadi? Yang punyanya STU. Berarti kalau itu maksimal aja kurang dari sepertiga, pasti yang lainnya juga kurang dari sepertiga. Gitu ya. Lanjut. Lanjut. Ini dia juga pernah keluar. Tapi mungkin agak sedikit berbeda. Oke, yuk
kalian kerjakan. Ini hanya cepat-cepatan aja ya. Yuk, 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 yuk. Nah, silakan Mas Bro, Mbak Sis untuk mengerjakan. Yuk, yang lain boleh coba. Ini saya yakin bisa semua. Kalian teliti-telitian aja. Saya tunggu agak sedikit lebih lama buat teman-teman yang belum bisa cepat. Saya tunggu ya. Oke, silakan. Nah, oke. Ini hanya kita baca aja ya. Untuk setiap bilangan M, N, A, B, T, dan U didefinisikan ini. Jadi ini kalau ketemu seperti ini didefinisikan seperti ini. Ah, gitu ya. Bagaimana hasilnya? Oke, silakan kalian kerjain sambil saya akan mempersiapkan untuk nulisnya ya. Silakan Mbak Bro dan Mas Sis gitu ya. Nah, ini X, ini 6, ini 2, ini 8, ini 3, ini X. Oke. Yuk. Oke. Arik Imro mau jawab lagi boleh? Salma, Stefani, Tessa, Reva, Yasmin, B. Arga jawab B. Wes, mantap. Imro jawab B. Oke. Yang lain? Oh, Arga udah menunjukkan taringnya. Izul belum jawab. Tessa belum jawab. Maila belum jawab. Oke. Salma belum jawab. Ines, ada orang Pemalang. Ines, ayo Ines. Oke, ya. Saya tunggu. Ah, ini harusnya nggak susah karena hanya butuh teliti aja teman-teman ya. Ini mirip-mirip kayak lambang-lambang aja itu biasanya. Kalau biasanya kan lambang-lambang ya. Kalau ini posisi, ya. Posisi ini A, posisi ini B gitu ya. Oke, silakan. Oke, yuk. Satu, dua. Ah. Oke. Oke, oke. Imro B, Arga B. Wah, agak cepet ya, Bega. Oke. Ini nggak susah ya, teman-teman ya. Lo Mas kan ada X-nya Mas. Nanti X-nya kok jawabannya berupa angka. Kalian kerjain dulu aja. Nah, siapa tahu X-nya hilang gitu ya. Oke. Sip. Saya hitung sampai 5. Satu, 2, 3, 4, 5. Oke, yuk kita bahas ya. Di sini katanya M kali T kali B. M itu ini, T ini, B itu ini. Gitu kan ya. Berarti sama aja nanti X kali 3 kali 2. Gitu ya. Sip, berarti sama aja dengan X kali 3 kali 2. Oke, ngerti ya? Lanjut, berikutnya lagi di sini kurangi B kali U. Kurangi B kali U. B itu butuh, U itu uang. Berarti butuh uang ya. Oke, itu saya ya. Oke. B U mana B? Ini B, ini U. Gitu kan? Berarti artinya 2 kali 6. Gitu ya. Oke, B U. Berarti 2 6. Udah. Berarti sinilah 2 6. 2 kali 6. Oke, dikurangi dengan A kali U. A kali U. Kita cek A itu mana? A itu di sini, U itu di sini. Berarti X kali 6. Gitu kan? Oke, X kali 6. Berarti X kali 6. Ditambah, tambahnya apa di sini? N. Ya kan ya? N itu di mana? N itu ada di sini. Berarti apa? 8. Oke, berarti ditambah 8. Ditambah 8. Oke, kita hitung ya. Berarti 6X min 12 min 6X ditambah 8. Oke, berarti 6X hilang, 6X hilang. Min 12, min 12 tambah 8 yaitu berarti min 4. Oke, berarti P-nya min 4, Q-nya 4. Gitu. Ya, berarti yaudah P kurang dari Q. Oke, sip. Bisa ya? Bisa, mantap. Ya, nggak masalah ini. No issue. Lanjut. Lanjut masih. Nah, yang ini. Piye ini ya. Ini harusnya kalian bisa, cuman kadang-kadang soal di UTBK ciri-cirinya itu biasanya ya, dia nggak dieliminasi satu persatu. Oke, kita baca ya teman-teman ya. Sistem persamaan linear X 7 dan Z yaitu ini ada persamaan satu ini, persamaan dua dan persamaan tiga. Ada tiga persamaan ya. Satu, dua, sama tiga. Mempunyai solusi X sama dengan A, Y sama dengan B, dan Z sama dengan C. Berarti ini sama aja. A, B, C gitu ya. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara P dan Q yang benar? P-nya adalah min 2A min 6B tambah 12C. Q-nya min 4. Oke, terserah kalian.
Kalian mau dieliminasi satu-satu boleh, mau diakalin ketemu biar caranya ketemu ini juga boleh. Biasanya kalau UTBK itu bisa ada dua, bisa dieliminasi satu-satu ya, tapi biasanya agak lebih panjang, tapi nggak masalah, kalian kerjain aja kalau emang itu menjadi pilihan gitu ya, atau mencari solusi biar ketemu ini seperti apa, gitu ya. Oke, oke, yuk silakan dikerjakan ya. 1 menit ya, 1 menit. Hmm. Karena emang bisa dikerjakan secara manual, bisa kalian akalin ya. Oke, yuk 1 menit, 1 menit. Saya izin ambil minum ya, karena barusan diambil anak saya. Izin dulu sebentar. Oke, sudah ada yang ketemu? Ah, belum? Ah, mana mana mana. Oke ya. Kalau soalnya kalian ketemu pecahan gimana Mas? Ya nggak masalah juga gitu ya. Soal ini pasti ketemu kok kalau kalian di eliminasi biasa gitu ya. Oke, tapi kalau kalian kok ketemu dapat pola tertentu, misalnya persamaan satu kurangnya persamaan tiga, tambah persamaan dua, kok ketemu, ya boleh-boleh aja gitu ya. Oke, silakan. Yuk. Nah, saya tunggu guys. Oh, tunggu tunggu. Oke, ayo Tessa, Yasmin. Mana lagi nih? Oke, ada Salma, ada Kurnia. Oke, Mas ini kalau dicari kok pecahan ya, boleh. Nggak apa? C itu berarti apa? Kuantitas P sama dengan Q. Weh, mantap. Arik udah ketemu ya. Yang lain? Oke. Coba. Oke, Arik udah ketemu. Kamu pakai apa nih, Rik? Eliminasi atau diakalin, Rik? Karena ini bisa dua-duanya ya. Mau dieliminasi boleh, mau diakalin juga boleh ya. Oke, kalau diakalin berarti kalian lihat persamaan satu dan dua seperti apa dan tiga seperti apa gitu ya. Oke. Oke, yuk, coba ya. Diakalin Kak. Oh iya, oke ya. Oke, dapat ya. Oke, kalau diakalin gimana nih teman-teman yang belum dapat? Oke, biasanya saya rapikan dulu. Kalau ketemu seperti ini, biasanya kita rapikan. Oke, rapikannya saya tulis ulang. Nah, yang pertama mana nih? Yang pertama saya tulis ulang karena tadi XY-nya itu berupa diganti ABC, langsung aja diganti ABC berarti persamaan satunya tadi 3Y min 4X, jadi saya tulis min 4X itu berarti min 4A tambah 3B tambah 0C gitu ya, sama dengan 7. Nah, saya rapikan seperti itu gitu ya, biar lebih mudah melihatnya. Yang kedua itu berarti 3A, gitu ya, 3A min 3B gitu kan ya, min 3B terus plus 4C. Gitu ya, plus 4C sama dengan 13. Oke, yang ketiga, karena nggak ada masalah ya, terus ulang lagi aja. Berarti A plus 6B gitu ya, min 8Z atau 8C berarti ya. 8C sama dengan berapa nih? 24. Oke, gitu ya. Kalau kita lihat ini biar munculnya ini diginiin aja. Kita tambahin ya. Kalau kita tambahkan berarti akan muncul apa nih? Ini jadi A, ya kan ya? Oke, ini A. Oh, min A maaf, jadi min A, ya kan? Ini jadi habis. Oke. Ini jadi plus 4C. Plus 4C sama dengan 20. Oke. Oke, gitu ya. Oh, udah mirip nih. Oke, kita kurangkan coba yang ini. Kalau kita kurangkan, ya, sekarang kita kurangkan, Imro jawabnya C juga. Oke, ini adalah min A kurangi A. Oke, jadi min 2A. 6 berarti min 6B, ya kan ya. 8C kurangi min 4, min 8C berarti 12C.
sama dengan 20 kurangi 4 berarti min 4. Loh, sama ternyata ini. Lihat, min 2A min 6B plus 12C ini sama. Oh, oke, berarti benar ya. Berarti artinya P-nya ketemu min 4, Q-nya juga ketemu min 4. Berarti P sama dengan Q. Betul. Ah, mantep. Gitu ya. Imro, benar juga. Imro pakai diakalin atau pakai eliminasi? Itu tadi Arik pakai eliminasi, gitu ya. Arik diakalin ya, Arik. Imro pakai apa nih? Gitu karena dua-duanya betul ya kalau kalian, cuman kalau kalau nggak salah ini kalau dilihat sih sebentar, pecahan ya, kalau dieliminasi biasa ini pecahan hasilnya ya. Oke, per 7 kalau nggak salah nih. Ya, per 21 gitu ya. Oke, sip gitu ya. Bisa. Bisa, mantap. Oke, lanjut, aman. Mas, kalau saya kok nggak kepikiran diakalin gitu ya. Kadang-kadang kan kalau pas sudah ngerjain itu kan kadang-kadang suka suka apa namanya, deg-degan, nggak tenang dan sebagainya, sehingga ide-ide kayak gitu nggak muncul tuh. Kalian eliminasi nggak apa-apa, cuman emang agak lebih lama, tapi itu lebih pasti gitu ya. Kalau seandainya kalian nggak dapat-dapat gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kalian dapat polanya, oh ini kayaknya gini nih, ya boleh diakalin ya. Kalau nggak diakalin nggak dapat, boleh dieliminasi biasa. Oke, lanjut. Ah, oke, yang ini. Ini gimana nih? Saya baca, kalian yang ngerjain ya. Tugas saya baca aja. Kalian yang ngerjain. 5 bilangan bulat positif yaitu 7583A memiliki jangkauan 5 dan rata-ratanya 6. Oke, harusnya nggak susah sih ini ya. Jika median dari kelima bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya adalah P per 15, maka nilai P-nya berapa? Ini harusnya nggak ada isu harusnya. Oke. Yuk dikerjain. Oke, yuk. Wah, kayaknya cepat selesai nih kita ya malam ini ya. Selesai lebih awal ya. Oke. Silakan teman-teman. Itu angkanya tidak terlalu jelimet. Biasanya kalau agak susah itu kalau di sininya ada A terus sininya B biasanya ya. Jadi ada dua variabel. Itu biasanya agak lebih susah. Tapi ini kali ini cuma ada satu variabel aja. Ya. Yang bikin soal lagi baik hati sama kalian ya. Oke. Yuk memiliki jangkauannya 5 dan rata-ratanya 6, maka median dari kelima bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya adalah median kurangi rata-rata ya. Oke, adalah P per 15, maka P-nya berapa? Oke, yuk dikerjakan. 1 menit. Di 1 menit. Silakan. Nah, nih 15. Oke, ini nggak bisa ABC ya, langsung jawab angkanya aja deh. Imro 15. Yang lain? Yuk cobain yang lain berapa. Oke, silakan. Sambil nunggu yang lain. Yuk dikotret, 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 dikotret. Udah mas capek mas, kemarin baru TKA ya. Kayak beginilah kelas 12 ya. Harus on fire terus ya. Nggak boleh sakit pokoknya ya. Yang mau sakit langsung istirahat, minum vitamin, makan banyak, biar sehat kembali. Oke, coba yuk. Nah ini nggak masalah sih, ini nggak susah sebenarnya. Ya, tugas kalian mencari A-nya dulu. 18, 15, oke. 15 juga. Yang lain, oke. Arga, ayo gak. Ini nggak susah gak? Nah, 5 bilangan positif. Oke, tinggal cari A-nya dulu, baru kita hitung. Gitu ya. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yuk. Bismillah. Kalau kita hitung, ini kan nih ya, rata-ratanya berapa? 6. Yaudah, kita hitung rata-ratanya dulu kan. Berarti rata-ratanya, sorry. Berarti rata-ratanya ya, itu ya kita hitung kan rata-rata kan jumlah semuanya berarti ya. Berarti 7 tambah 5 tambah 8 tambah 3 tambah A dibagi dengan 5 bilangan itu rata-ratanya harus 6 ya kan ya. 7 tambah 5 12, 12, 20, 23 berarti 23 ditambah dengan A sama dengan 30 gitu kan ya. Berarti A-nya adalah 7. Oke, sip. Kalau A-nya 7 berarti kan kita dapat bilangannya ya. Itu berarti bilangannya jadi berapa? Berarti jadi urutan bilangannya adalah A-nya kan 7 berarti 3 terus 5 terus 7 terus 7 terus 8. Gitu kan ya. Oke. Memiliki jangkauan 5. Bener nggak jangkauannya 5? Bener, jangkauan kan ini kurangi ini. Jadi
informasi jangkauan itu nggak ngaruh sebenarnya ya. Untuk memastikan aja bahwa benar jangkauannya 5 itu 8 kurangi 3 kan 5. Rata-ratanya 6, ya udah ketemu 6. Jika median dari kelima itu adalah dikurangi rata-rata hasilnya ini, mediannya berapa? Di sini mediannya ya berarti 7, ya kan ya? Katanya median dikurangi rata-rata, berarti kan median dikurangi rata-rata hasilnya adalah P per 15. Mediannya adalah 7, kurangi rata-ratanya adalah 6, sama dengan P per 15. Berarti 1 sama dengan P per 15. Ya, P-nya berapa? Ya 15. Gampang ya. Sip, so easy. Bisa ya? Mantap. Wih, cepat selesai kita malam ini ya. Oke. Lanjut, dua lagi. Ya, dua lagi, dua lagi, dua lagi. Bismillah. Nah, ini 1920 biasanya tentang kecukupan nilai ya, teman-teman ya. Oke, buat teman-teman untuk soal-soal seperti ini saya sarankan karena ini sering banget keluar ya, teman beda variasi. Tapi yang banyak keluar itu kalau kalian perhatikan di soal-soal yang pernah kita bahas itu rata-rata pasti datanya tunggal, banyak kan ya. Datanya data tunggal. Jadi kalian pelajari lagi kayak jangkauan semi kuartil gitu ya itu pelajarin kembali ya. Malah kalau kalian lihat itu data yang berkelompok itu agak sedikit keluarnya. Oke, lanjut aman nih. Nah, ini dia ya. Oke, ini kesukaan kalian nih biasanya ya. Saya baca ya, nanti kalian kerjain. Barisan aritmatika yaitu U1, U2, U3 yang semua sukunya bilangan bulat memiliki beda 5. Semua sukunya bilangan bulat memiliki beda 5. Pertanyaannya, apakah U2025-nya ganjil? Udah ngebul Mas. Oke. Oke ya. Nggak apa-apa, belum kosong ya Stefani ya. Oke, apakah U2025-nya ganjil? Apakah U2025-nya ganjil? Nah, kita nggak tahu. Belum bisa jawab tentunya. Gitu kan ya. Terus pernyataan manakah yang bisa membantu menjawab apakah pernyataan satu cukup yaitu U1 kali U2-nya itu genap sehingga kita bisa menentukan bahwa dia ganjil ataukah U2 kali U4-nya ganjil sehingga kita tahu bahwa nanti ini ganjil atau genap ya. Silakan dikerjakan ya. Oke. Oke, yuk silakan dikerjakan ya. Buat teman-teman yang ngincer skor di atas 700 yang soal ginian harus benar ya. Oke, teman-teman yang skornya di atas 700 biasanya soal-soal seperti ini rata-rata benar ya. Boro-boro U2025 yang 2000 aja belum move on, Mas. Oke. Oke. eh oke ya, U2024. Oke. Kamu susah move on ya. Ya, sama mantan ya, cie cie. Oke, yuk Madara. Oke, Madara. Madara namanya siapa aslinya iki? Madara kan yang ini kan, yang ini kan Akatsuki itu kan ya. Oke. Madara. Oke. Lanjut ya. Yuk. Kerjain yang pingin UGM, pingin ITB, pingin UI. Ini harus bisa ya. Oke, yuk cobain dulu, cobain ya. Yang nggak bisa pura-pura bisa ya. Oke, Madara ya. Oke, saya cek Madara. 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 Madara belum absen. Ya, Madara itu jenengnya siapa asli nih? Oke. Silakan yuk. Nah, saya tunggu. Nah, apakah satu saja cukup ataukah dua saja? Ini kita diskusi ya. Soal seperti itu kita harus diskusi emang, ya. Hmm. Karena ini emang butuh diskusi. Yuk cobain dulu. Nah, masih ada waktu ya. Masih cukup waktunya. 19B. Nah, dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi pertanyaan satu aja tidak cukup. Oke, Arik jawab B. Oke, yang lain. Yuk. Arik jawab B. Nah, yang lain jawabnya apa nih kira-kira? Nanti kita analisis bareng-bareng ya. Saya juga belum ngecek nih yang ini nih. Oke. Oke, yang lain. Nah, berarti Arik yang cukup hanya yang dua saja ya Arik ya. Oke,
Madara, ayo Madara. Oke. Izul belum jawab nih dari tadi Jul. Ayo Jul, jawab Jul. Kania juga belum kan? Ayo kan tidur nih jangan-jangan ya. Step yang udah ngebul, nggak apa-apa Step. Yang penting belum kosong Step. Zida, ada Zida. Selamat datang Zida. Ayo Zida, jawab Zida. Hmm. Zida, Zida, ada Stefan Yasmin, Putri Yasmin. Ayo Yasmin. Ini yang feelingku sih, soalnya sulit. Oke, oke boleh pakai feeling, boleh pakai mangkok, gelas, boleh ya. Oke, gitu ya. Coba kita jawab ya. Oke, berarti kan artinya gini ya teman-teman ya. Kalau kita punya kita sambil nganalisis ya. Kan ada U1 gitu kan ya, U2 terus sampai U2025 ya kan ya. Artinya kan ini A, ini kan A tambah 5 dan seterusnya gitu kan ya. Berarti yang ini sebenarnya A tambah berapa nih? Kalau pakai rumus UN kan ini A tambah 2024 kali 5 kan gitu. Ya enggak? Gitu ya teman-teman ya. Oke, kan gitu kan ya. Oke, berarti artinya U2025 kan gitu ya. U2025 itu kan sama aja A ditambah 2024 kali 5. Nah, gitu kan ya. Karena N plus 1, N minus 1 kali B kan gitu ya. Kalau kalian perhatikan, ini ke sini kan genap. Ya enggak? Lah, berikutnya ini genap atau ganjil tergantung apa teman-teman? Tergantung nilai A-nya. Ah, gitu. Ya enggak? Tergantung A-nya. Kalau A-nya genap berarti hasilnya genap. Kalau A-nya ganjil hasilnya juga ganjil. Berarti artinya yang ini tergantung dari A. Kalau A-nya genap ya genap. Kalau A-nya ganjil ya ganjil. Paham ya? Sehingga dari pernyataan itu kita cari A mana yang pasti gitu ya. Kalau A-nya nggak pasti berarti dia bukan jawaban. Kalau A-nya pasti berarti itu bisa memberikan kita jawaban. Kan kalian suka yang pasti kan? Nggak suka kan kalian digantung ya? Oke. Oke, yang satu U1 kali U2 genap. Oke. U1 kali U2 katanya genap. Kita cek ya. U1 itu kan A, ya nggak? Dikali U2 itu apa Mas? U2 itu berarti kan A ditambah 5. Ya nggak? Ini katanya genap. Gitu ya. Oke, kalau kalian genap itu kan berarti perkaliannya itu bisa genap kali genap, bisa ganjil kali genap. Oke. Kalau ini pingin genap, nah, oke misal ya. Kalau saya ambil ininya ganjil, ini kan ganjil. Berarti ganjil kali genap hasilnya genap. Paham ya? Berarti kalau ini ganjil, ulang ini ya, ini ganjil. Oke, berarti kan ini ganjil juga. Tapi kan ganjil tambah ganjil jadi genap, ya kan ya? Genap. Genap kali ganjil genap. Betul, ya. Berarti ganjil betul. Oke. Sekarang kalau ininya genap. Berarti kan ini genap, ya enggak? Nih, ininya genap nih, ini genap, A-nya genap. Genap sama tambah ganjil berarti ganjil. Berarti ini kan ganjil kali genap, genap juga. Oke, berarti di kondisi ini A-nya A bisa genap, tetapi A-nya juga bisa ganjil. Berarti nggak pasti teman-teman. Kenapa? Kan tergantung A. Kalau A-nya genap berarti hasilnya genap. Kalau A-nya ganjil hasilnya ganjil. Ah, di sini A-nya bisa genap, A-nya juga bisa ganjil. Berarti tidak cukup. Ah, gitu ya. Wah, si Arik udah hampir betul nih, ya kan? Berarti ini tidak cukup ya. Berarti ini tidak cukup. Karena apa? Karena tidak pasti. Kadang A-nya bisa genap, kadang A-nya bisa ganjil atau A-nya genap bisa, A-nya juga ganjil bisa. Berarti dua-duanya bisa ya untuk menghasilkan hal yang genap. Oke. Berikutnya, yang kedua. Nah, gitu ya. Yang kedua U2 kali U4 adalah ganjil, gitu ya. Oke. U2 kali U4 itu hasilnya ganjil. Kita perhatikan yuk. Nah, U2 berarti kan artinya A ditambah 10. Itu kan ya, U2 itu. Dikali U4, A ditambah 15.
apakah hasilnya ganjil? Gitu ya, cek kayak tadi. Ya, cek kayak tadi ya. Oke, cek kayak tadi. Salah U2 kok 10. Sorry, 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 sorry. Ini harusnya 5. 5 dong, Mas. Oke, 5 dong. Oke, ini 5 ya. Ini 5. Oke, berarti artinya kalau dia biar ganjil, coba kalau ini saya ganti ganjil nih. Saya ganti ganjil, ya kan? Ini ganjil. Berarti segini ini hasilnya genap. Karena kan ganjil tambah ganjil, genap. Ya kan? Kalau ini ganjil, ya kan? Berarti ini ke sini hasilnya genap. Karena ganjil tambah ganjil, genap. Genap kali genap, hasilnya genap. Berarti artinya A-nya bukan ganjil pasti, ya kan ya? Kalau sekarang saya ganti A-nya itu yang genap. Nah, saya ulangi ya. A tambah 5 dikali A tambah 15. Ini harus ganjil. Oke, berarti ini saya ganti dengan ganjil. Saya ganti dengan genap, maaf. Berarti ini ke sini hasilnya adalah ganjil. Kok ganjil Mas? Iya karena genap tambah ganjil kan ganjil. Dikali ya ini kan genap lagi ya kan? Nah, genap ini ke sini berarti genap tambah ganjil ganjil. Ganjil kali ganjil hasilnya ganjil. Oh iya sesuai. Berarti artinya dia akan menghasilkan ini jika apa? A-nya adalah genap. Berarti ini cukup karena ada kepastian ya. Kepastian apa? Kepastian bahwa A-nya harus genap untuk menghasilkan ganjil. Beda dengan yang tadi ya. Berarti benar. Yang dua saja cukup, yang satu tidak cukup. Sip. Betul gitu ya. Wes. ITB Arik ya. Assalamualaikum ITB ya. Oke, mantap. One more. Satu lagi ya. Sekarang ya. Yang lain paham Mbak nih? Yo, yang lain. Apa ngebul juga kayak Steph ya? Oke, jangan lupa Steph nitip kacang hijau ya. Oke. Oke, Imrota ngerti ya? Im, aman ya Im? Oke, malah awuk-awuk ya. Oke, Stefani malah awuk-awuk. Yuk sini, lanjut yang ini ya. Fungsi f dan g dengan variabel real definisikan sebagai berikut. Oke, yuk. F(x) adalah x kuadrat plus x plus b dan gx adalah cx plus 1. Untuk bilangan asli b dan c. Jadi b sama c-nya bilangan asli. Apakah terdapat bilangan r sehingga fr sama dengan gr? Berarti sama aja apakah mereka berpotongan sebenarnya gitu sih ataukah bersinggungan? Gitu ya. Berarti gitu. Apakah mereka berpotongan dan bersinggungan? Apakah terdapat bilangan r sehingga fr dan sama dengan gr? Gitu ya. Kalian coba kerjakan. Jadi ini ada fungsi kuadrat, ini fungsi linear. Apakah ada nilai yang ini? Berarti kalau ini tuh sebenarnya kalau kalian perhatikan, ini itu kayak apa ya namanya ya? Kayak apa sih namanya ya? Cari diskriminannya ya. Karena udah 40 saya bahas aja ya. Berarti ini sama aja mencari diskriminan. Kalau teman-teman sama ngerjain boleh ya, Imro, Arik, Steph mau sambil ngerjain boleh karena ini waktunya tinggal 4 menit lagi saya bahas. Berarti ini kalau saya tulis berarti kalian harus samakan ya. Berarti ini fx kita samakan dengan gx. Gitu ya. Berarti x kuadrat ditambah x tambah b sama dengan cx ditambah 1. Gitu ya. Kalau saya geser ke kiri semua berarti x kuadrat ditambah 1 min C dalam kurung X paham ya karena ini X kurangi CX jadi 1 min CX terus ditambah dengan B sorry ditambah dengan B kurangin 1 sama dengan 0. Oke. Oke, kalau dia ada titik potongnya, ingat kalau dia ada titik potongnya, berarti D-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Oke, berarti D-nya harus lebih besar sama dengan 0. Oke, tapi hati-hati. Di sini D-nya, berarti D-nya itu harus lebih besar sama. Berarti kita D-nya masukin dulu deh. Berarti D-nya itu adalah 1 min C kuadrat min 4AB. Hanya 1 min 4AC, mat. Ini min 1. Gitu ya. Oke, ya udah berarti seperti itu. Cuman kita nggak tahu D-nya berapa, gitu ya. Karena D-nya nggak tahu, dikasih bantu lah, gitu ya kan. Sebenarnya kan cuma sampai sini doang nih, dan kita nggak tahu D-nya itu lebih besar atau sama dengan atau lebih kecil, kita nggak tahu. Sehingga dikasih bantuan ini. Itu dia. Oke, yaudah kita kasih aja dalam bentuk C. Berarti ini C-nya sama dengan 7 min 3B. Gitu ya untuk yang A. Oke, kita hitung coba. Berarti sama dengan
1 min C. C-nya berarti adalah 7 min 3B. Dikuadratin min, tulis buka nih 4B plus 4. Gitu ya. Berarti ini sama dengan 1 min 7 berarti min 6. Ya kan ya. Plus 3B dikuadratin min 4B plus 4. Oke. Sama dengan, ya, ayo jadi berapa? 36, ya kan ya. Min 36B, gitu kan ya. Plus 9B kuadrat min 4B plus 4. Ah gitu. Oke, lanjut ya. Berarti ini sama aja apa? 9B kuadrat, ya kan? Min 40B, gitu kan? Plus 40. Ah ini. Lah kalau kayak gini B-nya eh, negatif, positif atau gimana Mas? Gitu ya. Loh, ketemunya gitu lagi gitu ya. Lah kalau kalian perhatikan ternyata bentuk D-nya ini adalah bentuk fungsi kuadrat kembali. Fungsi kuadrat itu kan kita bisa cek. Kalau ini kan berarti bukanya ke atas. Ya nggak, karena A-nya positif. Dia akan positif jika definitnya juga positif. Ya, oke. Apa kita cek definitnya ya? Positif atau enggak? Kita cek lagi D-nya lagi. Wah, berarti dua kali ngecek D ini kita ya. Ini kan fungsi kuadrat nih. Dia akan positif, teman-teman. Dia akan positif, nilainya akan positif. Jika apa? Jika nilai diskriminannya positif. Ya. Jika nilai definitnya positif. Jadi kan kalau kalian gambar nih, ingat nggak fungsi apa? Fungsi kuadrat kan ada yang seperti ini, ada yang menyinggung gitu kan, ada yang di atas gitu ya. Kita cek lagi D-nya kembali ya. Kita cek D-nya pakai D yang ini. Nah, B kuadrat berarti min 40 kuadrat. Min 4 aja. 4 kali 9 kali 40. Ya kan ya? Berarti kan sama aja nih 40 kuadrat, 40 kali 40 ya. Kurangi 36 kali 40. Ah, pasti lebih besar dari nol. Ya enggak? Pasti. Ya kan ya? Karena ini 40 kali 40, ini 46 kali 40, berarti lebih besar dari nol. Ah, gitu. Oke ya. Sik, berarti ini cukup. Karena ternyata D-nya positif. Kalau positif dia berarti memotong. Kalau memotong berarti ada nilai R yang ada. Oke, gitu ya. Sip. Begitu juga untuk yang berikutnya. Yang ini juga sama caranya. Oke. Berarti ini C sama dengan 3B min 3. Gitu ya. Oke, kita masukin juga berarti. Kita cek D-nya kembali. Berarti D 1 min C. Ya kayaknya C-nya diganti dengan 3B min 3. 3B min 3 dikuadratin min 4 aja berarti 4B min 1. Caranya sama persis. Berarti ini sama aja 1 berarti 4 ya. 4 min 3B gitu ya. Kuadrat min 4B plus 4. Nah, sama persis caranya ya. Terus kita kuadratin jadi berapa nih? 16 min 12 berarti min 24B. Nah, plus 9B kuadrat min 4B plus 4. Oke. Saya geser sedikit. Nah, terus kalau kita sederhanakan berarti 9B kuadrat min 28B. Nah, gitu ya. Min 28B terus kali berapa nih? Min 28B terus 16 tambah 4 berarti plus 20 ya. Plus 20. Nah, ini D-nya nih. Nah, kita cek lagi. Ini kan juga membuka ke atas juga ya. Nah, apakah dia juga nanti D-nya positif atau enggak ya? Kita cek. Yuk, kalau kita cek berarti D-nya kembali B kuadrat berarti min 28 kuadrat min 4 AC. 4 kali A-nya 9 kali C-nya 20. Gitu kan ya? Oke, kita cek 28 kali 28 itu berarti 784 ya kan ya? Ini 784 kurangi berapa nih? 720. Ya. Oke, lebih besar juga. Ya, berarti dia lebih besar dari nol. Berarti dia juga cukup. Ya, berarti artinya dia D-nya positif juga. Kalau D-nya positif, berarti dia punya titik potong. Berarti cukup. Gitu ya. Berarti artinya satu cukup, dua juga cukup. Gitu kan ya. Oke, berarti jawabannya D. Alhamdulillah. Gitu ya. Oke. Yang panjang cuma yang ini aja sih. Gitu ya. Yang lainnya kan pendek-pendek semua ya. Ya, jadi kalau salah satu nggak masalah lah ya. Oke, luar biasa buat kalian semua yang sudah berjuang TKA dan sekarang mau berjuang lagi ke TKB, TKB, UTBK gitu ya. Oke, teman-teman. Semangat buat kalian. Ini nggak ada pertanyaan sampai sini? Atau udah pada tidur jangan-jangan? Oke. Oke, buat teman aman ya, aman. Eh, buat teman-teman, saya doakan TKA-nya bagus sehingga kalian nggak perlu UTBK sehingga keterima SNBP. Tetapi
seandainya pun TKA-nya lewat gitu ya, teman-teman sudah siap UTBK dan UTBK-nya dimudahkan dan keterima sesuai impiannya. Oke, teman-teman, nggak ada yang sia-sia apa yang udah kalian perjuangkan. Semoga membuahkan hasil sesuai dengan mimpi yang kalian harapkan. Oke, saya doakan sampai sini semoga berhasil buat semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat dan sampai ketemu lagi besok yang masih les gitu ya. Oke, terima kasih buat kalian semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night.